Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 308, Jian Wushuang yang tegas. Aku akan pergi sekarang, kata Tan Feng sambil menggenggam tangannya. Dia langsung pergi. Leng Ruxue muncul di hadapan kakak perempuannya dan berkata dengan marah, "Kakak, bukankah kau mengatakan bahwa kakak tidak akan mati? Apakah kau berbohong padaku?" "Tidak, aku tidak berbohong padamu." Leng Rusuang menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan dingin, dia masih hidup, tapi dia pasti sudah mati jika Tan Feng tetap tinggal. Hidup. Leng Ruxue terkejut, karena dia baru saja melihat Tan Feng membunuh Jian Wushuang dan mengambil tubuhnya. "Ikutlah denganku." Leng Rusuang tidak menjelaskan dan berjalan menuju danau. Leng Ruxue mengikuti saudara perempuannya. Mereka muncul di atas danau dan melihat ke bawah. Setelah beberapa saat, Jian Wushuang muncul di danau. "Kakak laki-laki." Leng Ruxue tidak dapat mempercayainya. Siapa yang terbunuh? Itu adalah kembarannya. Leng Rusuang menatap pedang pembunuh 3 kali sambil berkata, taktiknya memang tidak biasa. Dia bisa menggunakan kekuatan alami dan memiliki doppelganger. Betapa kuatnya dia. Kami pikir dia berencana untuk melarikan diri di bawah naungan danau. Sebenarnya, saat dia melompat ke danau, dia sendiri terpisah dari doppelgangernya. Dia juga melepaskan pedang dan cincin interspatial. Kemudian dia membiarkan doppelgangernya mengambilnya dan muncul di hadapan Tan Feng. Dia menyerahkan senjata sihirnya yang paling penting dan semua hartanya untuk menipu Tan Feng. Dia membiarkan Tan Feng berpikir bahwa dia sudah mati, sehingga dia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Seperti burung phoenix, bangkit dari abu. Dia sangat tegas. Diketahui bahwa Leng Rusuang sedingin es. Dia begitu kuat sehingga hanya sedikit hal yang dapat mengejutkannya, tetapi dia terkejut dengan apa yang dilihatnya hari ini. Jian Wushuang terlalu tegas. Dalam sekejap, dia menyerahkan semua harta miliknya, termasuk pedang pembunuh 3 miliknya yang berharga, dan segera menjalankan rencananya. Seorang prajurit biasa mungkin tidak dapat bertindak tegas seperti dia. Berkat ketegasannya, dia bisa menyelamatkan dirinya. Jika Jian Wushuang tidak menyerahkan pedang pembunuh 3 kalinya, Tan Feng pasti bertanya-tanya tentang keberadaan pedang pembunuh 3 kalinya setelah ia membunuh pemiliknya. Tan Feng menyadari bahwa pedang pembunuh 3 kalinya tidak biasa, jadi ia tidak akan pergi tanpanya. Kemudian ia akan kembali mencarinya dan menemukan Jian Wushuang bersembunyi di dasar danau. Leng Rusuang berkata Jian Wushuang teguh hatinya, karena dia melihat tekadnya. Dia tahu bahwa Jian Wushuang akan menantang Tan Feng lagi dan mengambil kembali pedang 3 pembunuhnya jika dia bisa bertahan hidup. Itu semua berasal dari keyakinannya terhadap kekuatan dan bakatnya sendiri. Pada saat ini, Jian Wushuang sedang mengambang di danau. Dia berjuang untuk mendekati pantai. Begitu dia mencapai pantai, dia jatuh dan pingsan. Meskipun doppelgangernya memiliki kesadaran independen, kesadaran itu masih terhubung dengan jati dirinya. Begitu doppelgangernya terbunuh, jati dirinya akan sangat menderita. Terlebih lagi, jilid kedua dari Soul Devouring Secret Skill yang dia lakukan telah memberinya beban berat. Dia sendiri terluka parah dalam pertarungan dengan Tan Feng. Oleh karena itu, dia sudah hampir pingsan. Merupakan suatu keajaiban bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Leng Rusuang dan Leng Ruxue muncul di sisi Jian Wushuang. "Kakak." Leng Ruxue segera membungkuk dan ingin membantunya berdiri. Leng Rusuang melirik Jian Wushuang. Kemudian dia melambaikan tangannya, semburan kekuatan tak terlihat perlahan mengangkat tubuhnya. "Ayo pergi. Bawa dia kembali ke Natur Residence. Mungkin kita bisa menyelamatkan hidupnya," kata Leng Rusuang dengan tenang. "Baiklah." Leng Ruxue tidak menolak untuk kembali kali ini. Kemudian dia terbang bersama kakak perempuannya. Sejumlah besar prajurit tengah menunggu hasil pertempuran di kota tanpa hati. Aku penasaran apakah pendekar pelindung bisa lolos dari tangan Tan Feng. Menurutku dia bisa. Pendekar pelindung kita memiliki kekuatan tempur seperti alam suci. Mungkin dia tidak bisa melawan Tan Feng, tetapi dia bisa lari menyelamatkan diri. Menurutku tidak. Kau tahu, Tan Feng telah menguasai domain. Dia jauh lebih kuat dari Men Yan. Banyak ahli dari sekte tanpa hati sedang menunggu di atas kekosongan. Mereka awalnya ingin mengikuti Jian Wushuang dan Tan Feng, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan, karena Jian Wushuang dan Tan Feng terlalu cepat. Tak lama kemudian, sesosok tua muncul di depan mata mereka. Dia adalah Tan Feng. Kita tahu hasilnya. Mereka semua memandang Tan Feng. Wih, ha, plus. Pria paruh baya gemuk dari Istana Kaisar Suci muncul di samping Tan Feng dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan, bagaimana hasilnya?" "Karena aku pernah berurusan dengan orang yang tidak penting seperti dia secara pribadi, bagaimana menurutmu?" Tan Feng tersenyum tipis. "Maksudmu dia sudah mati?" Mata pria paruh baya itu berbinar. Tan Feng tidak menjelaskan. Dia melambaikan tangannya, mayat Jian Wushuang muncul di depan mereka.
Banyak ahli yang wajahnya muram setelah menyaksikan kejadian ini. Sebaliknya, pria paruh baya itu menjadi bersemangat. Dia berseru, haha, Jian Wushuang, ini memang dia. Orang ini dan ayahnya merupakan ancaman bagi istana kaisar suci kita. Meskipun ayahnya lebih berbahaya, anak itu memiliki potensi yang tak terbatas. Jika diberi waktu beberapa tahun, dia akan mengejar ayahnya. Sekarang kita telah membunuhnya. Tuan, terima kasih atas bantuan Anda, kata pria paruh baya itu dengan penuh rasa terima kasih. Jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku. Tan Feng tersenyum dan menatap pria paruh baya itu. Tuan, jangan khawatir. Istana Kaisar Suci kita lebih memperhatikan reputasi kita daripada kedua hal itu. Pria paruh baya itu mengangguk senang. Berita besar itu segera menyebar di prefektur Skywave. Pendekar pedang yang baru saja menggantikan Men Yan dibunuh oleh Tan Feng. Itu dapat dipercaya karena Tan Feng telah memamerkan mayatnya di depan banyak orang. Seluruh prefektur Skywave menghela nafas dengan haru atas kejeniusan yang tak tertandingi ini. Keesokan harinya, daftar bulan darah diperbarui. Nama pendekar pedang dihapus dari daftar, yang juga membuktikan bahwa Jian Wushuang telah meninggal.